Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Qala sabili rabbika bil hikmah wal mau'idotil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan amma ba'. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang saya hormati, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah yang kita masih bisa bermuajahah dan atau bertatap muka di sore hari ini. Semoga Allah selalu melindungi kita dari segala kemungkaran. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, semua manusia di muka bumi pasti dia menginginkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Tapi kita tidak mengetahuinya, mereka manusia itu memilih jalan yang tersesat atau yang benar. Dan masih banyak lagi yang manusia lakukan. Dan ada satu ratu bintang tamu kecantikan di dunia yang bernama Bricia de Bardo. Beliau pernah mengatakan, saya bisa berenang di air seperti ikan, saya bisa melayang di udara seperti burung. Tapi saya tidak bahagia hidup di muka bumi ini, karena mereka tidak tahu arah menuju jalan menuju kebahagiaan. Maka dari itu, kita harus mengetahui kunci-kunci kebahagiaan. Yang pertama yaitu mencari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal akan mengantarkan kita pada keberkahan, dan keberkahan akan membawa kita pada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat, rezeki halal jelas bersihnya dari kecurangan dan kezaliman kepada pihak lain, sehingga di akhirat pun akan selamat, tidak dihisap secara ketat. Rezeki yang kita juga membentuk darah, tulang, daging yang baik dan berkah, sehingga memproduksi energi dan emosi yang positif. Yang kedua, bersikaplah qanaah. Qanaah yaitu menerima apa yang pemberian Allah, baik terkait kondisi tubuh dan paras kita, cantik, biasa, jelek, maupun ketentuan Allah tentang umur, jodoh, rezeki, pasangan hidup, keturunan kita. Kita harus memiliki sikap qanaah yang akan membawa kita pada rasa nyaman, puas, dan bahagia. Sebaliknya, sikap tidak qanaah akan membawa kita perasaan tidak rakus, tidak puas, serakah. Akibatnya, nuansa batin akan mudah gelisah dan ingin menuntut yang lebih. Yang ketiga, bersikap ikhlas. Ikhlas merupakan sikap tulus atau murni ketika berurusan dengan pihak lain. Nabi Muhammad SAW pernah menyebut seorang sahabat yang diprediksi sebagai ahli surga setelah diselidiki selama 3 hari 3 malam. Sahabat itu ternyata minim amalan sholat malam dan puasa sunnah. Namun ia memiliki hati yang ikhlas. Sebelum tidur, ia selalu ikhlaskan apa saja perlakuan orang lain kepada dirinya, hingga ia tidak pernah menyimpan dendam atau kenangan pahit. Dari sini keikhlasan membawa kebahagiaan dunia dan di akhirat. Yang keempat, menguatkan takwa. Menguatkan takwa adalah kunci surga. Orang yang bertakwa akan diberi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bila ia menghadapi masalah, kali akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, kita harus bersabar. Bersabar akan memperoleh kebahagiaan dunia dan di akhirat. Menurut Ali bin Abi Thalib, ketika bersabar menghadapi ujian atau musibah, kita akan diberi 100 derajat kemuliaan. Ketika bersabar melaksanakan ketaatan, kita akan ditambah lagi 100 derajat. Ketika bersabar meninggalkan kemungkaran, kita akan ditambah lagi 100 derajat. Yang pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama menolong orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Anfal ayat 46. Jadi orang yang sabar pasti bahagia, selalu bersyukur.
Orang yang selalu bersyukur, niscaya hidupnya akan berkah dan bahagia. Syukur yang artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Bersyukur dapat dilakukan dengan meningkatkan ibadah wajib dan ibadah sunnah seperti bersedekah, menyantuni anak yatim dan membantu fakir miskin. Bersyukur akan membawa hidup semakin berkah dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Yang keenam, selalu berzikir. Orang yang selalu berzikir akan mencapai kedamaian batinia dan kebahagiaan sejati baik di dunia maupun di akhirat. Seperti yang dinyatakan dalam Quran surat Ar-Rod ayat 28. Hanya dengan berzikir kepada Allah, hati kita akan mencapai ketenangan atau kebahagiaan. Ketika hati selalu berzikir, ia akan menuju kondisi aktif dan pasif. Pasif artinya hati kita akan didekati oleh cahaya ilmu oleh Allah. Dalam sebuah riwayat dikatakan, orang yang bahagia atau as-sa'id ialah yang hatinya selalu mendekati Allah. Dengan orang yang paling bahagia al-as'ad ialah orang yang hatinya selalu didekati oleh cahaya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam menempuh kebahagiaan tidak hanya sampai itu saja, tapi masih banyak lagi yang harus kita tempuh. Marilah kita bersungguh-sungguh berusaha untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Seorang ulama yang bernama Hasan al-Basri mengatakan, wajib atas kamu 5 macam perkara. Khamsatu asya'a wajibatu alaik. Perbanyaklah di antara kamu bergaul dengan orang-orang yang soleh dan solehah. Man sohaba solihin aktsaro. Tapi pada zaman sekarang ini susah mencari orang-orang yang soleh dan solehah, karena sekarang banyak pada menjauh dari para kiai. Tetapi semua itu sudah diprediksi oleh baginda Rasulullah SAW sebagaimana sayyatu zamani umati yaqrauna an ulama il al-fuqaha. Akan datang suatu saat umatku dari beberapa ulama dan beberapa fuqaha akan menurunkan 3 cobaan, yaitu nomor 1, Allah akan mengangkat keberkahan kita dalam mencari nafkah. Yang kedua, Allah akan menerapkan pemimpin-pemimpin yang zalim seperti pejabat korup. Yang ketiga, perbanyaklah di antara kamu membaca Al-Quran. Al-Quran tidak hanya dibaca, tetapi dapat mengetahui isi dan makna dari aliran tersebut. Membaca Al-Quran tidak hanya membahagiakan, tetapi juga telah diruntuhkan oleh Allah. Ayat Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bidzikrillahi ila bidzikrillahi tatawa'il qulub. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Yang keempat, perbanyaklah di antara kamu bangun tidur di waktu tengah malam. Yang dimaksud dengan bangun di tengah malam bukan hanya sekedar pergi di kamar mandi, tetapi ambillah air wudhu dan laksanakan sholat sunnah seperti sholat tahajud, duha, dan lain-lainnya. Yang kelima, perbanyaklah kamu berpuasa. Melaksanakan puasa tidak hanya di bulan Ramadan saja, tetapi juga di hari-hari biasa seperti puasa di hari Senin, Kamis. Yang keenam, mendekatkan diri kepada Allah. Yang dimaksud mendekatkan diri kepada Allah yaitu kita selalu mengingat kepada Allah kapan saja dan di mana saja. Allah berfirman, fadzakirillahu dzikron katsira. Ingatlah pada Allah sebanyak-banyaknya, berdoa atas segala ampunan dan perbuatan kemungkaran. Pasti Allah akan mengampuninya. Demikianlah dari uraian di atas, semoga yang saya sampaikan berkah untuk semua umat manusia. Terima kasih atas segala perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.